Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku, channel Azra Pandu. Oke. Oke, hari ini hari Kamis tanggal 21 bulan Mei tahun 2020. Nah, pada video kali ini aku bakalan bahas apa aja yang harus dia siapkan untuk berangkat ke Rusia, untuk kuliah di Rusia kayak gitu. Nanti aku bakal bahas semuanya, bakal bahas apa aja sih yang harus disiapkan, apa aja yang lebih baik dibawa di Indonesia atau dibeli di Rusia kayak gitu. Ini versi aku ya guys. Jadi menurut aku berdasarkan pengalaman aku berangkat ke sini, jadi apa aja yang lebih baik kita beli di Indonesia dan di Rusia kayak gitu. Kita simak videonya, oke? Oke guys, jadi yang pertama untuk kita siapin, untuk apa aja yang kita siapin untuk kita ke Rusia itu, yang menurut aku yang paling pertama itu adalah mental guys. Kenapa mental? Karena menurut aku ya kita itu di Rusia bakal nemuin apa ya, budaya baru, bahasa baru, tempat tinggal baru, cuaca yang baru, makanan, pakaian, gaya kita berpakaian, semuanya itu bakal baru guys. Jadi itu gimana ya, kita mungkin awal berangkat mungkin yang kita pikirkan mungkin gimana nanti bahasanya kayak gini-gini. Nah itu bener banget guys. Jadi orang Rus, apalagi keadaan budaya di sini itu mereka semua pakai bahasa Rusia, dan nggak banyak itu orang Rusia yang bisa berbahasa Inggris kayak gitu. Jadi untuk berkomunikasi di awal itu mungkin kita untuk awal kita itu bakal susah banget, dan kita bakal gimana ya, mikir gimana ini lanjut atau enggak kayak ini. Tapi kita harus tetap optimis, kita harus, intinya mental kita juga harus kita latih, kita kuat, harus gimana ya, kita harus kuat menghadapi situasi yang baru, budaya baru, bahasa baru, kebiasaan dan bergaul yang baru. Apalagi kalau kita di Indonesia itu toleransinya tinggi banget. Bukan berarti di Rusia nggak ada toleransi juga, cuman mungkin budaya mereka yang berbeda. Mungkin kalau di Indonesia mungkin kita ada budaya senyum ke orang lain lewat kayak gitu. Kalau di sini tuh nggak ada banget guys, beneran. Jadi aku ada cerita ini. Awal datang aku di Moskow, jadi aku itu kayak gimana ya, kayak pendatang gitu loh. Kan pendatang gimana sih, jadi kalau aku sendiri kan dari Jawa, jadi budaya Jawanya kayak kental banget gitu loh. Jadi kalau ketemu orang jadi kayak senyum, tapi aku senyum, orang itu jadi kayak ih, ngapain sih kayak gitu. Jadi aneh banget. Makanya sekedar cerita, jadi kalau di sini tuh kita yang pertama harus disiapin menurut aku itu mental guys. Jadi mental harus kuat, harus bener-bener mandiri, bisa survive di negara orang kayak gitu. Bahasa juga kita harusnya, kalau kita datang setidaknya kita tahu bahasa dasar seperti apa ya, halo gimana, atau saya, kamu itu gimana kayak gitu. Jadi kita belajar sedikit-sedikit bahasa untuk mendasarnya, untuk gimana kita ke Rusianya kayak gitu. Nah untuk budaya itu tadi, budayanya berbeda banget. Contoh kecil ya, budaya senyum, ketemu orang lain senyum. Nah di sini tuh kalau untuk orang nggak kenal itu nggak ada kayak gitu, itu setahu aku sejauh ini. Terus lagi mental itu ya jauh dari keluarga kayak gitu. Nah apalagi yang mungkin kalau aku sendiri kan dari pesantren, kalau jauh dari keluarga mungkin udah lumayan terbiasa kayak gitu. Tapi kan ini kan di negara orang dan beda benua juga jauh, itu bakal banyak banget tantangan. Tapi mungkin kita kadang-kadang keluarga dan lain-lain itu pasti, cuman ya kita gimana caranya, mentalnya harus kuat, harus ngadapinnya itu harus apa ya, aku bisa. Nah dari situ kita bakal banyak belajar kok teman-teman. Jadi kita belajar gimana hidup mandiri sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, banyak yang kita pelajari. Jadi untuk di Rusia itu ya kita bukan cuma belajar pelajaran, tapi kita juga mental kita juga terbentuk, kemandirian kita menyelesaikan masalah sendiri kayak gitu. Oke gitu. Terus mental kita harus kita kuatkan terhadap makanan. Kenapa makanan? Contoh kalau saya sendiri ya, ini saya cerita dengan pengalaman saya. Kalau makanan itu aku sendiri gimana ya, aku sendiri kan emang suka sambal dan lain-lain kayak gitu. Jadi untuk makan di sini ketika lihat ada orang makan makaroni, aku kayak nggak aku banget kayak gitu kan. Terus cara pakaian, kalau kita pakaian lebih terbuka di Asia, di Indonesia lebih terbuka, dan kalau di sini tuh kalau
kita datang di musim dingin itu pasti pakai pakaian yang apa ya, besar-besar, yang kayak tertutup banget. Nah itu juga kita harus bisa menyesuaikan dengan ada yang di sini, kayak dengan keadaan di sini. Apalagi dengan cuaca, mungkin dari teman-teman ada yang nggak suka dingin atau gimana, apalagi dinginnya di Rusia terkenal ekstrim kayak gitu. Nah itu kita juga harus siapkan itu. Kita siapkan mental, diri kita, kesehatan, agar gimana kita bisa maksimal untuk belajar di Rusianya kayak gitu. Itu poin pertama guys. Oke, kita lanjut poin kedua. Nah, tadi itu poin pertama, kita sekarang masuk poin kedua. Nah, poin kedua yang menurut aku jadi masalah buat aku dulu, dan mungkin kendala bagi teman-teman banyak bertanya untuk di awal untuk mau berangkat ke Rusia gimana. Pasti tentang pakaian ya. Kalau poin keduanya ini menurut aku pakaian. Kenapa pakaian? Karena pasti sebelum berangkat ke Rusia itu pasti banyak banget yang tanya gimana nanti untuk pakaian dinginnya. Oh nanti beli 2 deh, jaketnya beli 2, beli jaket dingin 2, biar ada gantinya, ada gini. Nah kalau menurut aku sendiri lebih baik untuk beli jaket yang dingin-dingin itu ya jaket secukupnya aja. Karena kita tahu kan jaket untuk winter kalau bukan di Indonesia lah contohnya itu lebih mahal daripada di Rusia. Karena emang secara logika memang di Indonesia nggak dingin. Terus untuk kalau ada orang jual jaket kayak gitu pasti harganya juga nggak murah. Pasti lebih murah di Rusia, dan aku itu ngerasain banget. Jadi aku itu bawa jaket dingin itu 1, nggak 2, jadi 1 aja cukup. Terus nanti kalaupun sampai Rusia aku pakai, setidaknya kalau di Rusia dingin aku masih ada jaket kayak gitu, aku bisa pakai jaket 1. Nanti kalaupun semua sudah sampai masuk asrama dan lain-lain, nanti bisa beli lagi. Kalau misalnya butuh jaket lagi bisa beli lagi, dan harganya itu pasti lebih murah guys. Karena aku emang udah bener-bener ngerasain harganya itu beda banget jauhnya. Nah, aku mau nunjukin gimana jaket yang aku beli di Indonesia dan harganya itu jauh lebih mahal daripada aku beli di Rusia guys. Nah, ini videonya. Nah itu tadi jaketku yang aku beli di Indonesia. Nah itu jaket yang beli di Indonesia, dan aku juga beli 1 jaket yang beli di Rusia. Jaketnya itu kayak semacam jaket jeans kayak gitu. Nah itu kenapa aku beli jaket itu aku beli di sini karena untuk suhu yang nggak terlalu dingin lah, ibaratnya nggak panas juga nggak dingin. Cuman aku misalnya untuk musim semi kayak gitu kan masih anginnya masih kenceng, dingin dan lain-lain, aku masih pakai jaket yang aku beli di Rusia ini. Nah ini videonya. Nah, jadi itu tentang jaketnya. Nah, ada lagi pertanyaan lain, mungkin kaos kaki atau sarung tangan untuk penutup kepala. Nah, menurut aku buat teman-teman yang misalnya nggak kuat banget sama dingin, itu menurutku juga perlu bawa dari Indonesia. Cuman menurut aku tetap beli yang seperlunya aja, beli yang biasa aja. Menurut aku itu udah cukup banget. Sudah cukup banget menurut aku. Kalau untuk sarung tangan, kaos kaki, penutup kepala itu yang biasa itu udah cukup. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku dulu pengalaman aku sebelum berangkat ke Rusia, aku lihat harganya di Malang itu. Harganya itu mahal banget. Untuk kaos kaki, untuk sarung tangan, menurut aku itu mahal banget. Dan ketika aku aku memutuskan aku pakai biasa aja. Nanti sampai Rusia aku baru beli untuk yang kaos kaki untuk musim dingin, sarung tangan untuk musim dingin aku baru beli di Rusia kayak gitu. Karena harganya beda jauh banget ternyata. Aku sampai sini aku kaget, loh kok harganya murah banget kayak gitu. Ya wajar lah, karena di sini emang tempatnya dingin jadi banyak orang pakai, jadi harganya lebih murah gitu.
Kalau di Indonesia sendiri kan nggak ada winter, nggak ada salju, jadi untuk pakaian seperti itu lebih mahal. Jadi wajar. Menurut aku cukup kok kalau untuk pertama kali kalian datang pakai sarung tangan biasa, kaos kaki yang biasa, nggak perlu beli. Jadi ya itu, menurut aku yang paling penting itu untuk pakaian dingin itu ya, mungkin kalau sepatu winter ya, mungkin kita kan nggak tahu keberangkatan untuk tahun ini 2020 itu berangkat bulan apa, udah masuk winter apa belum kayak gitu. Menurut aku kalau sepatu mungkin mau beli sepatu winter, boleh beli di Indonesia satu cukup lah, beli satu aja, nggak perlu untuk nanti mikirkan gantinya gimana. Menurut aku itu nggak perlu, karena untuk awal yang penting cukup dulu. Mungkin kalau sampai Rusia udah pengen beli lagi, beli biar ada sepatunya, biar ada gantinya kayak itu boleh, dan harganya itu lebih murah sekali lagi karena di sini emang ada winter, ada salju, ada winter, dan orang-orang pakai, jadi lebih murah kayak gitu. Nah, sepatu yang aku beli di Indonesia itu harganya itu sekitar 1 juta sekian, dan aku itu beli di Malang kayak gitu. Nah, gimana sepatu winter yang aku beli di Indonesia ini, aku tunjukin sepatunya. Nah, jadi kayak gitu guys. Jadi kalau aku udah nunjukin gimana jaket winter yang aku beli di Indonesia, yang aku beli di sini, dan sepatu untuk winter. Nah, sepatunya itu ya model kayak gitu tadi guys. Jadi kayak tebel-tebel gimana gitu. Ya emang sedikit rada berat sih, cuman itu emang bener-bener nggak kemasukan air, dan itu emang sangat sangat menurut aku sangat membantu banget gitu loh. Apalagi kalau salju terus kayak berair itu kayak jalanan bakal licin dan rentan terpeleset. Nah, sepatu itu juga sangat membantu lah, sepatu untuk winter itu. Jadi menurut aku kalau mau beli sepatu di Indonesia satu yang winter itu nggak apa-apa, cuman ya itu harganya lebih mahal. Jadi cukup beli satu, untuk gantinya nanti kalian lebih baik beli di Rusia kayak gitu menurut aku. Kayak gitu. Jadi poin kedua adalah pakaian. Nah, ada poin ketiga ini ada banyak pertanyaan, dan aku pun sendiri menanyakan sebelum aku berangkat. Poin ketiga itu menurut aku laptop. Jadi ada banyak yang tanya laptop beli di Indonesia atau di Rusia. Nah, kalau aku sih mending, kalau menurut aku itu aku lebih baik beli di Indonesia. Kenapa? Kenapa di Indonesia? Karena kalau kita beli di Indonesia, kita tahu spek-spek apa aja yang ada di laptopnya. Terus laptop ini kapasitasnya gimana. Nah, kita itu paham banget dengan apa yang kita beli gitu kan. Kalau beli di Rusia kan secara bahasa komputer laptopnya Rusia dan lain-lain. Memang keyboardnya kalau beli di Indonesia keyboard Indonesia, dan ketika mau ngetik bahasa Rusia emang sedikit kendala. Tapi kan itu lebih bisa diatasi, entah kita tempeli atau gimana, itu lebih bisa diatasi. Tapi kalau isi dari laptopnya semua bahasa Rusia kan kita kan jadi bingung sendiri. Menurut aku lebih baik beli di Indonesia kali gitu kalau untuk laptop ya guys. Jadi poin ketiganya laptop menurut aku lebih baik beli di Indonesia. Kita ke poin selanjutnya. Oke guys, jadi sekarang kita ke poin keempat. Poin keempatnya adalah bumbu makanan atau makanan-makanan yang kita bawa dari Indonesia. Nah, ini aku berbicara tentang pengalaman aku. Menurut aku yang paling utama itu bumbu masak guys. Jadi contoh untuk bumbu ayam, untuk bumbu sop, itu yang paling penting karena itu bahan baku utama untuk kita masak. Selagi kita adaptasi dengan makanan di Rusia, kita pasti awal-awal kita pasti masih pengen makan makanan Indonesia. Mungkin kalau aku sendiri yang lidahnya bener-bener Jawa, bener-bener Indonesia, itu aku awal-awal itu masak, dan itu penting banget adanya bumbu itu menolong kita untuk selagi kita adaptasi dengan makanan Rusia dan lain-lain, itu kita itu masih bisa ngerasain masakan Indonesia dengan masakan kita sendiri. Makanya masako dan lain-lain itu sangat penting menurut aku yang pertama. Yang kedua, kalau aku sih, kalau untuk orang Jawa ya kayak aku sendiri itu bumbu pecel guys. Jadi kalau kalian kangen, sewaktu-waktu kangen dengan masakan Indonesia, jadi kalian bisa masak sendiri kayak gitu. Nah, ini yang ketiga itu makanan yang menurut aku, apalagi itu menurut aku itu ya lombok guys. Lombok yang dikeringkan. Jadi lombok dikeringkan itu aku sendiri nggak bawa dari Indonesia, cuman ketika aku sampai sini aku cari lombok itu kok lombok besar semua ya, nggak ada lombok kecil. Apalagi untuk kita yang suka sama makanan pedes kayak gitu kan. Jadi aku tanya, ternyata di sini ada teman-temanku yang dari Bali.
Itu mereka itu bilang, gimana, aku tanyakan ke mereka, gimana sih kalian kalau makan sambal kayak gitu, kok bisa makan sambal terus? Oh iya, kita bawa ulek-ulekan dan lombok dari Indonesia. Loh, emangnya nggak rusak? Aku tanyakan kayak gitu. Ternyata lomboknya itu mereka keringkan guys, dikeringkan lalu dibawa, ditaruh tempat kayak gitu, terus dimasukkan koper kayak gitu. Nah, menurut aku buat teman-teman yang suka pedas dan suka kangen sama makanan pedas, itu bisa, cara itu bisa kalian pakai guys, kayak gitu. Nah, untuk ulekan, ulekan itu aku di sini punya ulekan guys, ulekan untuk masak sambal lombok kayak gitu, karena aku bener-bener suka sama sambal guys. Jadi kalau misalnya kangen masakan-masakan Indo, aku jadi bisa masak sendiri tanpa bingung harus gimana kayak gitu. Nah, untuk ulekan itu aku cari di sini di pasar itu ada, di toko-toko kayak Thailand, Vietnam kayak gitu ada, cuman ya nggak sama persis kayak ulekan di Indonesia guys. Jadi ulekannya itu berbeda. Nah, untuk teman-temanku yang dari Bali yang udah pengalaman lama di sini, aku tanya mereka, gimana kalian kok bisa dapat ulekan kayak gitu? Ya kita juga tetap bawa dari Indonesia kayak gitu. Jadi nggak masalah guys kalau mau bawa ulekan, misalnya emang kangen banget sama sambal atau suka banget, nah itu bisa dibuat cara itu guys. Oke, jadi itu poin keempat. Sekarang kita ke poin kelima. Nah, ini poin kelima guys. Poin kelima sekaligus poin yang terakhir menurut aku yang harus dibawa atau disiapkan ke Rusia itu dana tak terduga kalau aku bilangnya. Kenapa aku nyebutnya dana tak terduga? Karena di awal itu yang sempat kita nggak kepikiran jadi kepikiran ketika sampai, itu banyak yang harus kita beli guys, dan itu menurut aku nggak sedikit gitu loh. Contoh, perlengkapan masak kita itu bawa, ya menurut aku lebih baik beli di sini. Kalaupun lebih mahal di sini daripada di Indonesia, setidaknya kita nggak membebani diri kita sendiri ketika kita berangkat gitu loh. Pertama, kalau misalnya nggak tahu aku nggak tahu sih kena di bandara atau enggak kalau mbak dari Indonesia, aku nggak tahu. Yang jelas menurut aku lebih baik menurut aku beli di sini guys. Kalaupun lebih mahal, setidaknya nggak membebani bagasi kalian juga kayak gitu. Nah, itu dana tak terduga itu ya untuk perlengkapan masak atau perlengkapan kamar. Contoh, ketika kalian udah di asrama, kalian butuh beli sapu untuk membersihkan kamar dan lain-lain, ataupun beli pembersih kaca dan lain, perlengkapan kamar itu juga perlu guys. Nah, itu salah satu tujuan kenapa aku bilang butuhnya dana tak terduga kayak gitu. Sabun cuci baju, alat mandi dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi banyak yang perlu kita siapkan untuk awal-awal kita tinggal di Rusia kayak gitu. Jadi menurut aku guys, jadi 5 poin itu yang benar-benar perlu kita siapkan untuk berangkat ke Rusia. Nah, buat teman-teman yang mau ke Rusia, jadi bisa dipersiapkan lebih maksimal. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih siap, untuk lebih matang untuk belajar di Rusia kayak gitu guys. Oke guys, jadi itu 5 poin dari aku yang semoga bisa membantu kalian untuk mempersiapkan buat teman-teman yang mau belajar kuliah S1, S2 atau S3 di Rusia. Yang mau disiapkan apa, jadi kita ada bayangan yang harus dipersiapkan apa, yang harus dibawa apa kayak gitu. Semoga video ini membantu kalian, semoga bermanfaat, semoga kedepannya aku bisa bikin video lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang mau usul buat video itu bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sebarkan ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Bye.